Shalom, sudah siap semuanya? Mau dengarkan firman Tuhan hari ini ya? Yuk, semuanya boleh duduk dengan rapi. Siap? Ya. Oke, anak-anak, apa kabarnya dong hari ini? Anak-anak kemarin ibadah atau tidak? Ibadah online tidak? Kalau hari Minggu, Miss Grace ingatkan lagi, semua anak-anak harus ibadah ya. Walaupun online, ibadah di gerejanya masing-masing. Ya, ingatkan papa dan mama. Papa, mama, aku mau ibadah ya. Karena apa? Semua yang kita terima, kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera berasal dari Tuhan Yesus. Nggak boleh kita jadi lupa sama Tuhan Yesus, tidak berterima kasih, tidak memuji menyembah Tuhan. Jangan ya. Bulan ini tema kita ucapan syukur. Kita mau bersyukur terus. Yo anak-anak, hari ini Miss Grace mau sampaikan firman Tuhan. Masih ingat firman Tuhan yang lalu? Ada apa? Pesta perjamuan di Kana, ya. Tuhan Yesus melakukan mujizat yang hebat. Kali ini Miss Grace juga mau ceritakan tentang Tuhan Yesus yang melakukan perjalanan ya. Ketika Tuhan Yesus udah melakukan perjalanan dari desa ke desa. Nah, Tuhan Yesus mau menyepi, mau istirahat sebentar aja. Nah, mulai deh Tuhan Yesus meninggalkan tempat itu. Dia pergi naik perahu. Anak-anak sudah pernah naik perahu? Ya, dia mendayung ke tengah laut, naik perahu sendiri katanya. Dia mau menyendiri di tempat yang sunyi. Tapi kan tidak terus-terusan di tengah laut ya. Pasti ada waktunya harus menepi ke pinggir pantai. Tuhan Yesus sudah selesai, udah keliling-keliling di tengah laut, sudah menyendiri. Dia juga tetap memuji, menyembah Tuhannya ya. Hatinya mengucap syukur. Tiba-tiba saat dia menepi ke tepi pantai, wah, dilihat kok banyak orang ya di situ. Banyak orang sekali di tepi pantai itu ya. Tuhan Yesus mulai mendarat. Dilihat, waduh, kok orang banyak sekali ngumpul siang-siang gini, ada apa ya? Nah, mulai deh hatinya Tuhan, Alkitab bilang tergerak. Hatinya ditok-tok-tok-tok. Hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Apa anak-anak belas kasihan? Belas kasihan itu adalah tanda kasih. Aduh, kasihan ya, mereka itu begitu banyak. Apa yang harus aku lakukan ya? Tuhan Yesus mulai menghampiri mereka, menemui mereka ya. Ternyata di antara mereka ada yang sakit ya. Tuhan Yesus mulai mendoakan mereka, memberikan kesembuhan ya, sampai orang-orang itu bersuka cita ya. Kenapa? Mereka menerima kesembuhan ya. Nah, tapi tiba-tiba anak-anak di tengah sukacita itu, waduh, udah mulai gelap nih. Tadi kan siang ya, udah mulai gelap, udah mulai sore. Berarti apa anak-anak? Matahari udah mulai mau terbenam ya. Terus murid-muridnya bisik-bisik sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ini kayaknya matahari udah mau terbenam deh. Udah mulai gelap-gelap gitu. Gimana ini orang banyak ini? Kita suruh pulang saja ya. Karena nanti kalau udah malam mereka tuh susah. Mereka harus makan malam ya. Jadi sebelum malam lebih baik kita suruh pulang aja ya. Supaya mereka bisa dapat makanan ya. Karena kita nggak mungkin di sini bisa beli makanan di tepi danau, di tepi pantai gitu ya. Nggak ada yang jual-jual makanan sebanyak itu karena orangnya banyak sekali ya. Nah, lalu Tuhan Yesus bilang, kenapa mereka harus disuruh pulang? Tidak, mereka tidak boleh disuruh pulang. Wah, terus
Gimana Tuhan mau ngapain mereka di sini? Nah, Tuhan Yesus masih mau menyatakan ya kemuliaannya, menyatakan mujizatnya. Tuhan Yesus bilang, mereka nggak boleh disuruh pulang ya. Kamu semua, kamu ini murid-murid Tuhan Yesus ya, yang 12 orang itu. Kamu semua harus memberi mereka makan. Wah, memberi mereka makan Tuhan. Ini jumlahnya ribuan orang ada di sini. Gimana caranya? Gimana caranya ya? Gimana coba caranya, Anes? Gimana caranya? Ada yang tahu, Jeremia? Gimana caranya kalau kita mau kasih makan ribuan orang? Anak-anak suka makan bersama-sama di sekolah? Ya, kalau makan bersama-sama senang atau tidak? Pasti senang semuanya ya. Tapi kan enggak ribuan orang banyaknya. Ini Alkitab bilang orangnya banyak, ribuan orang ada di situ. Bagaimana cara kasih makannya ya? Tapi Tuhan Yesus memerintahkan. Nah, kalau Tuhan Yesus perintahkan, kita semua harus apa anak-anak? Harus taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Nah, anak-anak, murid-muridnya juga harus taat. Kalau Tuhan Yesus perintahkan beri makan mereka, mereka harus taat. Tapi mereka bingung ya. Gimana caranya Tuhan? Kita nggak punya apa-apa, kasih makannya gimana? Di sini hanya ada seorang anak yang bawa bekal. Bekalnya itu cuma 5 roti. Berapa? 5 roti. 5 roti dan 2 ekor ikan. Anak-anak tahu ikan goreng enak ya? Nah, anak itu cuma bawa 2 ekor ikan dan 5 roti. Tahu roti, sari roti ya? 5 roti. 5 roti dan 2 ekor ikan. Pasti itu cuma cukup buat bekalnya Civan. Ya? Buat bekalnya Jeremia. Enggak cukup kalau buat dibagi-bagi satu sekolahan juga. Nanti Jeremianya lapar. Nanti Jevannya enggak cukup. Ya memang itu hanya cukup untuk bekal satu orang aja. Yang bawa juga itu anak kecil ya. Tapi tiba-tiba disuruh sama Tuhan Yesus perintahkan. Orang banyak itu disuruh duduk semuanya. Duduk dengan rapi ya. Setelah itu apa yang mau dilakukan? Nah anak-anak, murid-murid Tuhan Yesus lupa kalau mereka itu sedang berjalan bersama Tuhan yang hebat. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup buat mujizat ya. Seperti cerita kemarin, Tuhan Yesus buat apa? Merubah apa? Air jadi anggur. Anggur yang habis bisa jadi banyak lagi. Karena apa? Karena kuasa Tuhan Yesus. Nah, hari ini Tuhan Yesus mau buat kuasa apa ya? Dalam cerita 5 roti dan 2 ikan ini, anak-anak boleh simak ceritanya besok lagi ya. Apa yang Tuhan Yesus perbuat? Cuman punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi Tuhan Yesus suruh duduk rapi semuanya. Duduk dengan rapi. Siap, pasti gitu kali ya waktu itu ya. Nah, berarti kalau kayak gitu kan semua mau dapat makan ya. Pasti semuanya kebagian ya. Nah, anak tunggu ya ceritanya besok. Misterio akan lanjutkan ceritanya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Murid-muridnya taat gak sama Tuhan Yesus ya? Dari cerita ini, anak-anak semua harus belajar. Anak-anak tidak boleh khawatir. Dia boleh bingung. Apa yang harus kita makan nih? Apa yang harus kita pakai? Aku gak bisa beli baju. Aku gak bisa sekolah. Gak boleh khawatir. Semuanya ada waktunya. Dan Tuhan Yesus pasti bisa bekerja ya. Tuhan Yesus pasti bisa menolong
setiap apapun yang ada di kehidupan anak-anak, papa mama. Kalau papanya sakit nggak boleh khawatir ya. Anak-anak berdoa, minta belas kasihan ya. Tadi seperti Tuhan Yesus punya hati yang berbelas kasihan. Berdoa, Tuhan Yesus, jamah papa aku, sembuhkan papa aku dalam nama Yesus. Amin ya. Jangan ikut sedih. Aduh aku sedih, papa aku sakit, mama aku sakit ya. Atau kalau diri kita sakit, bisa ya anak-anak taruh sakitnya di mana? Di dada. Taruh tangannya di dada. Bilang sungguh-sungguh, Tuhan Yesus jamah aku ya, sembuhkan aku oleh kuasa darah-Mu, aku pasti sembuh. Amin. Kalau anak-anak percaya, anak-anak pasti akan terima mujizat yang sama seperti yang Tuhan Yesus pernah lakukan. Ya, boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar percaya Tuhan, supaya kami tidak khawatir, tidak bingung, karena kami mau percaya Tuhan kami sanggup, Tuhan kami hebat, Tuhan Yesus bisa memulihkan, bisa menyembuhkan, bisa memberi jalan keluar buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami materaikan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Nah, boleh coba pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama, Tuhan Yesus pergi menyendirinya kemana sih? Ya, tadi Miss Grace cerita Tuhan Yesus pergi menyendirinya kemana dan naik apa? Dijawab ya. Lalu pertanyaan kedua, apa yang Tuhan Yesus mau lakukan terhadap orang banyak itu? Apa yang Tuhan Yesus mau lakukan? Kenapa ya? Dia mau lakukan apa sih? Ya, terus kenapa dia mau lakukan itu? Ya, tadi kan ada ya. Karena apa? Karena hatinya Tuhan ada apa? Titik. Anak-anak jawab ya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati anak-anak hebat. Selamat belajar hari ini. God bless you all, I love you.